Ibu mulai aja ya. Kedengeran ya suaranya? Terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala ummi waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka ya dalam pertemuan mengenai kurban dan akikah gitu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah gabung. Sebelumnya sudah absen ya, sudah absen di grup WA ya absennya. Udah. Ya juga. Sudah siap untuk belajar? Nah, coba Ibu sapa dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akikah. Yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya tentang materi kurban gitu. Materi kurban di pertemuan sebelumnya. Nah, coba kita akan ulas kembali. Coba di sini ada yang masih ingat pengertian kurban? Secara bahasa dan istilah apa? Ada yang masih ingat tidak? Kurban berasal dari kata apa? Apa? Korubayakrobu. Betul, korubayakrobu. Yang artinya dekat ya. Dekat. Sedangkan secara istilahnya yaitu tadi, berarti kan dekat, tujuannya dekat, berarti menyembelih hewan dengan waktu dan syarat tertentu ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Betul, 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa aja? Tanggal 11, 12, 13 ya, Zulhijjah. Nah, itu kurban ya. Nah, sebenarnya antara kurban dan akikah itu ada segi kesamaan dari pengertiannya juga ya. Nah, kalau secara bahasa, akikah berasal dari kata aka ya uku akon yang artinya menyembelih apa? Kambing ya. Sedangkan secara bahasa lainnya juga berarti akikin yang artinya rambut yang tumbuh di kepala apa? Ada yang masih ingat di kepala apa? Anak bayi. Betul, di kepala bayi ya. Anak bayi yang baru lahir. Iya, bisa. Nah, sedangkan secara istilahnya ya tadi sama ya, sama-sama binatang yang disembelih dengan tujuan sama mendekatkan diri kepada Allah. Namun ini sebagai rasa syukur ya atas kelahiran anak, yang dimana di situ nanti dilaksanakan cukur rambut dan pemberian nama kepada anak. Nah, setelah itu kita ke dalil pelaksanaan kurban dan akikah. Ada yang masih ingat? Coba kita ke dalil dan hukum pelaksanaan ya. Nah, ini. Dalil kurban, surat apa? Ada yang tahu? Surat yang familiar ya, yang sering kita baca. Surat apa? Coba. Al-Kausar. Iya, betul. Al-Kausar ayat 3 ya. Yang bunyinya fasolli li rabbika wanhar. Nah, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dari ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Karena terdapat fiil apa di sini? Ada yang masih ingat? Fiil amar. Fiil amar. Ya, fiil amar itu kan perintah ya. Al-aslu fiil amar lil wujub. Jadi, sesuatu yang ada fiil amarnya menunjukkan kewajiban. Jadi, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Nah, tetapi hukumnya menjadi pindah atau qarinah ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Jadi, aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunat bagimu. Jadi, hukum kurban menurut jumhur ulama apa hukumnya? Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkadah. Coba mu'akkadah di sini artinya apa?
Sunnah yang sangat-sangat Dianjurkan. iya betul, sangat dianjurkan ya. Jadi orang yang kaya, orang yang sudah punya uang gitu tapi tidak berkurban, maka itu tercela dalam pandangan apa? Pandangan Agama. Islam. Iya betul, pandangan agama Islam. Jadi ini sunnah muakkadah ya. Mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkadah. Sekarang kita ke pelaksanaan akikah. Nah, akikah hadisnya itu riwayat Ahmad dan imam yang 4 ya. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaq wa yusamma. Jadi setiap anak itu tergada ya sampai diakikahkannya pada hari ke-7 dan diberi nama dan sekaligus dicukur rambut. Jadi hukum akikah apa? Hukum pelaksanaannya? Coba Sunnah. Iya, sunnah ya. Nah, sekarang kita udah tahu tuh sama-sama, jadi dalil dan hukum pelaksanaan kita udah tahu yang kurban dan akikah ya. Sekarang kita ke sejarah disyariatkannya kurban dan akikah. Coba, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ini kan ada kisah ya, kisah seorang nabi bersama anaknya. Itu kira-kira di gambar ini siapa coba? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kurban itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Cerita apa anaknya siapa, ada yang tahu? Qabil dan Habil. Ah, betul. Qabil, Habil. Iya, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Arsy, Winda, Naila, Irma. Terima kasih atas jawabannya. Nanti Ibu kasih bintang ya. Betul ya, Qabil dan Habil. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Yang kedua itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Yang dimana ya dengan Nabi Ismail ini ikhlas gitu ketika ayahnya bermimpi dan menyampaikan kepadanya bahwasannya Allah memerintahkan untuk menyembelih ya. Dengan keikhlasannya ketika akan disembelih maka Allah menggantikan ya dengan kibas, yaitu hewan sembelihan yang dari surga. Terbayang ya berkat keikhlasan Nabi Ismail sampai saat ini alhamdulillah kita bisa kurban dengan hewan. Kalau tidak ikhlas mungkin kita ya bagian kita nanti akan dikurbankan manusia gitu. Nah, untuk akikah siapa coba yang pertama kali melaksanakannya? Ada yang tahu? Cucu Nabi. Iya, cucu Nabi dari Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, bernama siapa? Hasan dan Husain. Nah, Hasan dan Husain, betul. Wah, sangat luar biasa IPS 1 ya. Insya Allah sekali, betul ya. Jadi, yang pertama kali setelah ditelusuri dari sejarah, yang pertama kali melakukan akikah itu adalah cucu Nabi Hasan dan Husain yang merupakan anak dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kita ke sejarah, kita lalu ke waktu penyembelihan. Pasti sudah pada tahu nih, kalau kurban penyembelihannya sejak kapan? Tanggal ketika Idul 10 Juli. ketika Idul Adha ya. Jadi setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dilaksanakanlah kurban. Dan hari tasyrik ya, 11, 12 dan 13. Kalau akikah dilaksanakan pada saat apa waktunya? Kalau akikah pada hari ke-7 ya. Nah, betul sekali. Naila, Winda dan yang lainnya, Irma. Coba. Nah, betul ya. Jadi akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak dan kelipatan 7 bisa 14. Terus apalagi berapa? 14, 21 dan 40. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Jadi kelipatan 7. Coba ada sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada coba Ibu nanya. Misalnya kalau Ibu mau melaksanakan akikah ketika si anaknya teh misalnya usia 1 tahun, bisa enggak?
Bisa. Bisa ya, Bisa. betul. Bisa. Karena coba siapa yang tahu alasannya gimana? Karena bisa. Kan tadi ya kebetulan ibu misalnya ketika ibu melahirkan anak, ibu belum punya uang buat beli kambing. Misalnya anak ibu laki-laki berarti dua ekor kambing ya. Nah, ibu belum punya uang, tapi ketika umur si bayi atau ya udah beranjak dewasa 1 tahun gitu. Nah, ibu baru punya rezeki. Nah, berarti bisa kan tadi ya? Menurut kalian bisa. Nah, alasannya apa, ada yang tahu? Silahkan. Tadi siapa? Arsi, Irma, Naila, silahkan. Puspita, Winda, dan yang lainnya ini. Coba ada yang tahu alasannya? Alasannya tadi kan sunnahnya ya, maksudnya dari hari ke-7, 14, 21, dan 40. Tetapi Islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Kan Islam itu adalah agama yang mudah ya, yang tidak menyulitkan umatnya. Jadi ketika kita punya rezekinya ketika si anak udah 1 tahun ya bisa gitu. Karena memang punya rezekinya ketika saat itu. Berarti ketika nanti jadi orang tua ya, kalau misalnya ingin mengikuti aturannya seperti ini dari syariat, maka harus jauh nabung ya. Nabung berhari-hari gitu dari sebelum kelahiran anak. Jadi nanti bisa akikah sesuai waktu yang telah ditentukan gitu. Nah, seperti itu. Betul ya tadi jawabannya. Nah, setelah ke waktu penyembelihan, kita ke ketentuan hewan. Coba hewan kurban, hewan yang bisa dikurbankan apa aja? Nih dari gambar ini apa nih? Ini ada Sapi, Sapi. Ini coba yang ke satu Kambing, gambarnya apa? domba. Ini yang ke satu gambarnya apa ini? domba, Domba ya. Yang kedua Kambing, domba. kambing. Yang ketiga ini apa yang gede nih? kambing, Unta. Ini mah yang ketiga mah. Yang keempat unta, sapi ya. Yang keempat unta. Nah, untuk kurban ini semuanya bisa kurban tuh. Kalau akikah yaitu terbatas pada domba dan kambing 1 dan 2. Coba ibu nanya ya, ketentuan hewan kambing, untuk kurban kan ini ya 1, 2, 3, 4. Kalau untuk akikah 1, 2 sapi dan kambing. Misalkan ibu boleh nggak akikah dengan sapi? Coba ada yang tahu? Tidak boleh. tidak, Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ada yang jawab tidak Tidak. boleh. Ada yang boleh nggak? Bebas berpendapat. Boleh Bu, mun mampu. Tuh kata Arsy boleh. Ternyata akikah dengan sapi itu boleh ya. Bahkan kalau Imam Maliki kan menyebutkan bahwa ketika kita akikah selain kita menggunakan domba dan kambing itu tidak sah menurut Imam Maliki ya. Jadi we akikah teh kudu ku kambing jeung domba gitu. Teu bisa nu lain tah kitu. Tapi ketika misalnya di daerah ibu tidak ada kambing, tidak ada domba, tapi adanya sapi. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, ya diperbolehkan karena tadi Islam tidak menyulitkan ya. Tapi kalau misalnya ada kambing ya harus kambing sesuai dengan ketentuan. Kalau anak laki-laki 2, kalau perempuan 1. Jadi boleh ya dalam keadaan darurat gitu. Karena memang terkadang di suatu daerah tidak terdapat kambing atau domba seperti itu. Sekarang kita lanjut ke ketentuan hewan kurban dan akikah. Coba ada yang masih ingat syarat hewan yang harus dikurbankan? Harus apa aja? Harus glowing cenah. tidak glowing, Iya, harus glowing versi hewan ya. Tidak cacat. Tidak cacat ya. aslina Bu, Harus kualitasnya super. Puspita cenah. Harus berbadan gemuk. Tuh, kurban mah ulah nu kurus, ulah nu begang. Pokoknya jangan cacat, terhindar dari aib gitu. Harus cukup umur. Coba untuk domba dan kambing minimal umurnya berapa tahun? 2 Atau telah giginya, telah tanggal tanggal giginya giginya. ya, atau musinah disebutnya dalam bahasa Arabnya. Musinah itu telah copot atau ya telah tanggal giginya. Kalau unta minimal umurnya berapa tahun? 5 tahun, Kalau sapi 2 2. tahun. Nah, sekarang jumlah orang untuk berkurban untuk sapi dan unta berapa orang? Badanahnya itu 7 orang. Kalau untuk kambing 7. dan domba berapa orang? 1 orang, 1 orang. Ya, betul ya. Nah,
Sedangkan untuk akikah syaratnya sama dengan kurban. Tadi pokoknya hewannya harus super, harus glowing, harus berbadan gemuk, harus pokoknya sama ya, domba dan kambingnya harus minimal umur 1 tahun atau telah tanggal atau musnah tadi ya giginya. Nah, sedangkan untuk ketentuannya yaitu untuk laki-laki berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. Betul. Kalau untuk perempuan 1 ekor. 1 ekor. Betul ya. Jadi itu perbedaannya sudah bisa terlihat di sini. Nah, setelah kita ke ketentuan hewan, kita akan ke penyembelihan. Nah, penyembelihan hewannya seperti apa sih? Coba ada yang masih ingat? Sama ya, untuk kurban dan akikah sama penyembelihannya, sunat-sunatnya juga. Cuman yang berbeda apa coba? Yang berbeda adalah niatnya ya. Kalau kita berkurban ya niatnya berkurban. Kalau untuk berakikah tentu harus karena Allah. Yang pertama, hewan harus dihadapkan kemana? Kiblat. Nah, betul, ke arah kiblat ya. Terus membaca apa? Basmalah. Bismillah, Basmalah, sholawat, takbir. takbir dan doa. Kalau kurban teh harus dengan pisau yang apa? Yang Yang tajam. tajam, betul ya. Jadi harus tajam silet gitu. Tajam, pokoknya harus tajam. Karena memang kita tidak boleh menyakiti hewan. Jadi harus sekali gitu. Jadi jangan diganggayong, kalau kata Sunda mah gitu, harus digini-gini ya. Jadi harus yang tajam. Disembelih oleh orang muslim tentunya ya. Terus juga tunggu hewan tersebut sampai mati sempurna, terputus urat lehernya gitu. Harus terputus ya. Disembelih di tempat di kerongkongan, terus juga harus rapi tempat darahnya, jangan berceceran seperti itu. Coba kalau misalnya yang kurban disunahkan untuk datang atau tidak? Disunahkan untuk datang. Nah, betul ya. Disunahkan. Sangat betul, luar biasa sekali. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita kurban, kita disunahkan untuk menyaksikan ya, untuk menyaksikan hewan kurban tersebut. Betul. Nah, lanjut ke hikmah kurban dan akikah. Coba ya, dari gambar ini, loading gambarnya. Nah, ini ya. Coba ya, dari gambar itu apa yang kalian lihat? Banyak orang yang gotong royong, memegang kaki sapi, ada yang memegang kepalanya. Nah, menurut kalian apa sih hikmahnya yang bisa kalian ambil dari gambar tersebut? Coba ada yang tahu nggak? Itu kan banyak. Membangun tali silaturahmi. Masya Allah, Arsy Muhammad Fadilah sangat luar biasa ya. Betul, memperbanyak tali silaturahmi, memperkokoh tali silaturahmi. Karena ya dilihat tuh dari gambar, banyak orang warga yang datang, terus jadi panitia, terus dia ada yang memegang kepalanya, ada yang memegang ada yang buntutnya, ada yang kakinya ya. Jadi itu mempererat tali silaturahmi yang asalnya nggak kenal sesama tetangga jadi kenal karena adanya kurban ini gitu. Betul, memperkokoh tali silaturahmi, terus juga mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Coba hikmahnya buat yang berkurbannya apa? Menambah kecintaan. Betul, menambah kecintaan. Tadi siapa yang jawab? Winda ya, apa Naila, apa siapa Sofia? Betul ya. Jadi yang pertama itu tadi menambah kecintaan, menambah rasa syukur, tadi juga mempererat tali persaudaraan. Nah, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terus mengingat kesabaran, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terus berbagi kepada sesama. Nah, karena memang ada ya keluarga atau masyarakat yang memang menunggu momen Idul Adha gitu. Karena mereka makan daging setahun sekali gitu. Jadi memang momen yang paling ditunggu. Jadi fungsi atau hikmahnya yaitu berbagi kepada sesama. Nah, kalau untuk akikah karena memang lebih ke anak, jadi lebih menumbuhkan rasa syukur terhadap kelahiran apa? Kelahiran anak, betul ya. Jadi kelahiran anak menambah rasa cinta, sudah ditanamkannya pendidikan tarbiyah al-aulad ya kepada anak. Jadi sudah ditanamkan pendidikan kecintaan, terus juga sedekah pada anak ya. Jadi
agar anak tidak kikir, pelit, pedit, dan yang lainnya gitu. Nah, seperti itu untuk hikmah kurban dan akikahnya. Alhamdulillah untuk materinya dicukupkan. Nah, coba sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ibu, kan di modul itu ada hewan yang dimaksud untuk berkurban. Ya. Itu kan ada kerbau. Kalau kerbau itu gimana ya? Nah, betul. Masya Allah sekali ya pertanyaan Naila. Ibu kasih aplaus. Nah, betul ya kan. Gimana Bu sih tadi kan cuma ada 4 hewannya gitu. Cuman sapi, unta, domba, kambing. Gimana kalau kerbau? Nah, kerbau termasuk ya. Atau di Sunda mana namanya kerbau teh? Mundingnya. Munding. Jadi termasuk ya karena sejenis dengan nyanya munding, sejenis dengan sapi ya. Jadi bisa untuk dikurbankan. Nanti kalau ada pilihan bisa masuk kayak domba dan sama kambing kan sebenarnya beda ya, cuman serumpun gitu, sejenis. Jadi sapi sama kerbau juga sama, bisa ya, bisa untuk dikurbankan. Begitu Naila. Mungkin dari yang lain ada ingin yang menambahkan? Coba. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak, coba Ibu bertanya ya. Misalnya, coba di sini siapa yang sudah diakikahkan oleh orang tuanya? Naila sudah, Winda, Sofia, Irma, Puspita, Arsi, Siti Hasna. Terus siapa lagi? Indri, Manda, Nabila, Risma, Sofia, Winda, dan yang lainnya. Jadi kita perlu ya menanyakan apakah kita sudah diakikahkan atau tidak sama orang tua kita gitu. Karena itu akan menjadi hal yang paling penting nanti di kehidupan kita. Teruskan, ma abi tos diakikahkan encan gitu tanya. Coba kalau misalnya apakah ibu misalkan ada kisah seperti ini ya. Ibu lahir di keluarga yang sederhana. Kebetulan ibu belum akikah. Dan orang tua ibu bilang ke ibu misalnya, Neng mah belum diakikahkan sama ibu teh karena dulu pas lahir pandemi corona misalnya gitu. Ketika ibu dewasa, ibu menjadi pengusaha yang sukses dan ingin mengakikahkan ibu sendiri tentunya karena ibu tahu tadi ibu belum diakikahkan. Boleh atau tidak itu? Ibu mengakikahkan ibu sendiri? Boleh, betul. Boleh ya alasannya? Gitu. Jika mampu. Nah, betul ya, karena memang mampunya teh ibu teh pas dewasa gitu. Kan tadi ya ada yang bilang juga bahwasannya akikah mah ya udah kalau udah lewat dari itu mah ya udah nggak wajib gitu. Terus emang nggak perlu diakikahkan. Ada juga yang berpendapat seperti itu gitu. Jadi memang boleh ya, boleh untuk mengakikahkan diri sendiri. Apakah ibu boleh mengakikahkan orang tua ibu karena ibu tahu orang tua ibu misalkan belum akikah? Coba ada yang bisa menjawab? Boleh juga ya, karena itu alasannya apa? Bentuk? Terima kasih kepada orang Masya Allah, betul. Bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua gitu ya. Betul sekali itu. Nah, coba ada lagi permasalahan. Kan ibu belum akikah, belum kurban. Tapi ibu punya uang. Kebetulan pas pelaksanaan hari kurban, jadi pas 10 Zulhijjah tuh, tanggal 8-nya ibu punya uang, dan ibu teh pengen akikah gitu. Sebenarnya ibu pengen akikah, tapi pelaksanaannya kurban, terus ibu teh bingung, kudu akikah heula atau kurban heulanya gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada kasus yang seperti itu? Sebelumnya ibu belum akikah ya? Jika mampu, mau bisa dibarengin meren Bu. Nah, Masya Allah. Ya betul Irma, Puspita jawabannya betul ya. Niatnya akikah, tapi pelaksanaannya berbarengan dengan kurban. Jadi dua-duanya dapat ya, akikah iya, kurban juga melaksanakan karena di hari yang bersamaan gitu. Nah, jadi pahalanya double ya. Iya, kayak misalnya misalkan ibu punya kodo saum ya, misalkan 6 hari, tapi ibu teh setiap ngodoan teh di hari Senin dan Kamis. Nah, ibu harus melakukan saum kodok terlebih dahulu gitu. Jangan dulu saum Senin Kamis niatnya.
harus saum qodho dulu karena itu kan wajib ya hukumnya. Saum qodho untuk dibayar, dipenuhi. Tetapi ibu punya pahala juga dari hari Senin Kamisnya atau misalkan puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya. Tetap jadi harus dilaksanakan yang wajibnya dulu lalu yang sunnah gitu. Seperti itu urutannya. Jadi tadi juga sama akikah, kurban gitu. Kalau pelaksanaannya bareng ya berbarengan gitu, seperti itu. Nah, coba permasalahan-permasalahannya mungkin hanya itu. Coba dari kalian ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau tidak, coba ibu akan refleksi ulang. Coba pengertian kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu apa? Koroba yang kubur. Betul, artinya apa? Dekat. Akikah secara bahasa berasal dari artinya apa? Artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi. Betul. Coba dalil pelaksanaan kurban yang paling termasyhur surat Al-Kautsar. Kautsar. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya berdasarkan Al-Kautsar itu apa hukumnya? Wajib karena ada iya betul. Terus korinah yang berpindah menjadi sunnah muakkadah karena ada hadis lain yang menerangkan. Nanti di usul fikih yaitu pembahasannya kenapa sih hukumnya bisa berpindah seperti itu. Lalu untuk hukum dari pelaksanaan akikah hukumnya apa? Sunnah, betul. Waktu sejarah atau latar belakang kurban sejak Nabi apa yang pertama? Nabi Adam, betul. Terus yang kedua? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, betul. Kalau akikah siapa yang pertama kali melaksanakan akikah? Cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Waktu penyembelihan hewan kurban pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah dan hari tasyrik ya. Hari tasyrik teh kapan aja? 11, 13 ya, betul. Kalau untuk akikah dilaksanakannya kapan? Pada kelipatan 7 dan kelipatan 7. Masya Allah, betul sekali, sangat luar biasa ya, cerdas-cerdas, Masya Allah. Nah, setelah itu, amin. Setelah itu coba jelaskan kembali tentang ketentuan hewan untuk kurban. Ada berapa hewan yang bisa dikurbankan atau menjadi hewan kurban? Yang pertama kambing. Terus harus apa aja? Harus sehat, tidak cacat, cukup umur. Iya, betul ya. Harus cukup umur. Kalau untuk sapi minimal berapa tahun? 2 tahun. Iya, kalau untuk sapi 2. Kebalik ya. Untuk sapi 2 tahun, untuk unta 5. Kalau untuk domba dan kambing 1 tahun, betul. Kalau sapi dan unta untuk berapa orang? 7. Kalau domba dan kambing 1 orang. Kalau untuk akikah hewannya hanya terbatas pada 2 kambing dan 2 kambing dan domba. Kambing dan domba. Untuk anak laki-laki berapa orang? Untuk anak laki 2 ekor. Iya, betul. Untuk perempuan 1 orang. Betul ya. Terus sunnah menyembelih. Yang pertama si hewan harus dihadapkan kemana? ke arah kiblat. Ya, terus nanti kalian bisa melaksanakannya. Nanti coba bener nggak sih materi yang kemarin disampaikan teh itu. Nanti kalian harus neliti sendiri. Biasanya kalau langsung ke lapangan tahu gitu ya. Yang kedua membaca apa? Betul. Doa takbir ya. Harus menggunakan pisau yang tajam. Disunahkan untuk yang berkurban datang ya atau menyaksikan. Nah, coba hikmahnya salah satunya tadi apa? Meningkatkan persaudaraan. Sangat betul ya, betul sekali, betul, memperkokoh tali persaudaraan, terus berbagi kepada
tetangga. Nah, coba perbedaannya ada nih yang paling beda. Kan kalau kurban dibagikan apanya tuh? Kan setelah dipotong-potong, kurban dibagikan mentahnya ya. Kan Mentahnya. 1/3 untuk yang berkurban dan keluarga, 1/3 untuk masyarakat, 1/4 lagi untuk disimpan ya. Nah, kalau akikah mah dibagikan secara sudah Matang. sudah matang, dimasak. jadi sudah masak ya. Jadi kalau akikah mah sudah dimasak dibagikannya gitu. Biasanya sama nasi, nanti ada tasyakuran dan yang lainnya. Nah, itu perbedaan yang salah satu perbedaan yang membedakannya ya. Kalau daging kurban mah langsung dibagiin setelah dipotong-potong. Kalau akikah mah tadi harus dimasak dulu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, masya Allah sekali. Udah 34-5 menit berlalu. Sebelum ibu tutup, ada yang mau tanyain dulu? Silahkan, bisa ada yang mau bertanya atau yang lainnya gitu. Kalau tidak ada, ibu tutup ya. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Masya Allah sekali, ibu sangat senang pertemuan kali ini sangat aktif. Dan semoga apa yang disampaikan oleh ibu bisa bermanfaat. Semoga kalian juga bisa berkurban ya. Amin. Karena banyak contoh-contoh misalnya ya kayak di TV-TV, orang-orang yang nggak punya misalnya ya rumahnya dari kardus, pemulung, tapi mereka bisa kurban gitu. Dikarenakan mereka nyicil, karena keyeng kalau kata Sunda mah, karena keyeng gitu ya. Jadi jangan menunggu kita jadi orang kaya untuk bisa apapun gitu ya. Jadi orang yang biasa atau sederhana juga sepertinya bisa gitu. Asal kitanya punya niat ya, punya niat yang kokoh buat untuk berkurban gitu. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada yang sudah aktif. Coba diaktifkan dulu kameranya. Coba yang bisa. Ada yang mau diaktifkan? Nah, itu Winda udah, Naila, Siti Hasna, Irma. Nah, makasih ya semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhunnya. Sakedap orang SS heula. Kela bunga gelis heula. Sok atuh ngagelis heula.